Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cakra Nyawang Kono. Kembali lagi dengan channel Cakra Idea. Kali ini saya akan Q&A apa? Apa ya namanya? Takon-takon. Nah, mau tanya-tanya ke teknisi komputer handal dari Kabupaten Trenggalek. Kali ini kita berada di Tulungagung. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman kalian. Oke, kita akan tanya-tanya kepada masnya ini yang punya channel YSF Info. Kali ini kita berada di Tulungagung, ini mau install PC yang ada di rumah temannya ya. Terus install apa? Ini sudah diinstal. durung takon. Oke. Kita santai-santai sambil tanya-tanya, nanti apabila teman-teman pengen atau bisa lihat di tutorial ya. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya ke ahlinya ahli dan bukan intinya inti. Bersama Mas Yusuf lengkap. Ya. Apa tak? Kita Yusuf, nama lengkapnya itu YSF Info, Mas. Oh gitu, Mas. Yusuf, nama lengkapnya YSF Info. Jadi kali ini kita akan tanya-tanya apa yang sedang diinstal dan mungkin kegunaannya apa dan pengaruhnya terhadap PC sendiri apa. Oke, Mas, tolong dijelaskan kali ini menginstal apa? Yang sekarang diinstal, Ya. Yang sekarang diinstal ini adalah Microsoft Office ya. Microsoft Office loh, ada enak keterangannya. Terus Microsoft Office itu ya fungsinya, kalau Office semua orang udah tahu lah. Bayi cengar saurungnya lahir itu sudah tahu, Mas, kalau Office itu fungsinya ya untuk ngetik dan lain-lain. Nah, tapi sebelum Office ini kita tadi install Windows 10, Mas. oh, tadi sebelumnya ternyata kita telat. Tadi sebenarnya yang paling penting malah tidak kita rekod. Oke, tidak apa-apa, yang penting sudah selesai dan kita lanjut ke pertama Office ini ya. Yang ya ini udah kesekian kali, Mas, tapi kalau yang paling penting biasanya kalau untuk orang umum itu biasanya ya Office ini. Kalau di PC itu paling umum, yang paling utama ya Office. Weh, berarti kali ini Office masih berjalan, Mas ya? Masih jalan separuh, Mas. Tunggu Gratisan. karena gratisan makanya agak lambat. Oke, terus kenapa kok hari ini tadi kesini sampai instalasi dan sebagainya, dan nanti endingnya ini akan dipergunakan untuk apa sih, Mas, kok jauh-jauh kesini untuk menginstalasi ini? Oh gitu, Mas ya. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Silakan. Enggak, ini kan sebenarnya kita main ke tempatnya teman juga punya channel juga, nanti silahkan cari-cari sendiri channelnya apa kira-kira. Oh, siap. Jadi sebelumnya beliaunya ini minta dirakitkan PC di counter kita ya. Kebetulan kita kan ada usaha yaitu ya di bidang perkomputeran dan intinya servis-servis seperti itu ya. Nah, teman kita itu minta dirakitkan sebuah PC yang dengan budget sekian. Nah, dengan budget sekian yang disebutkan tadi, si teman kita ini karena kita sudah akrab, jadi daripada cari spare part, saya cari spare part agak lama kan, mesen spare part, gabungin kayak casing itu kan agak lama. Jadi si teman kita itu ngengkel yang PC yang kita pakai. Jadi ngengkel yo. Oh, ngengkel itu bahasa Indonesianya apa? Berkutik. Yes, pokoknya intinya maksa. Nah, maksa itu komputer yang saya pakai untuk pribadi ya. Jadi yang sebelumnya untuk saya pakai pribadi langsung diambil ke sini dengan catatan semua data saya harus hilang. Nah, semua data hilang itu jadi harus kita install Windows. Nah, kebetulan sebelumnya sudah dikirim ke sini dan saat ini kita tinggal setup Windows, Office, dan untuk editing juga karena yang beli PC-nya ini seorang YouTuber juga aja. Jadi itu kita tadi install ini ya untuk pengetikan ini karena ya mungkin suatu saat pasti entah sedikit banyak pasti akan digunakan untuk pengetikan. Kemudian dan selain pengetikan ini kita juga sudah menginstal aplikasi-aplikasi yang untuk editor lah, seperti Adobe Premiere, After Effects, Lightroom, dan juga Photoshop. Pokoknya lengkap untuk editing. Seperti itu, Mas. Jadi kira-kira garis besarnya seperti itu ya. Oh iya. Oh, berarti awalnya ini PC ini punya Masnya sendiri pribadi. Betul sekali.
terus maksa dibeli oleh temennya ini. Ya, tadi Terus maksanya itu gara-gara kita kan disuruh minta rakit, kemudian mau cari spare part itu saya minta tenggat waktu yang agak panjang. Nah, si teman kita yang mau beli ini itu nggak mau kalau lama-lama. Harusnya mau instan. minta dirakitin PC dengan budget yang minimal, spek yang agak gahar, minta waktu 3 hari. Kurang ajar gitu namanya. Mustahil ini ya, mustahil. Itu yang berani kayak gitu cuma yang udah akrab, kalau belum akrab belum berani. Jadi teman-teman kalau pengen order nggak usah maksa, harus ada tenggang waktunya. Ini hanya khususon Ila yang punya temen seakrab ini. Terus Mas, misalkan kalau di sana ada teman-teman yang pengen punya PC mungkin ya, kalau ada teman yang pengen punya dari awal sampai mungkin bisa dipakai ya minimal untuk editor lah, mungkin butuh budget kisaran berapa? Bentar. Ini untuk editing nih ya. Ya, Maksudnya untuk edit seperti video, foto. Ya. Itu banyak kategorinya ya. Sekali lagi banyak kategorinya dan itu nggak perlu rakit ke saya juga. Ya itu dipromosek nih. Itu yang perlu digarisbawahi itu banyak tingkatannya juga, nggak perlu ke saya juga. Bahkan untuk cara editnya itu banyak tutorial di YouTube juga banyak ya. Di tempat kita juga ada. Kalau untuk beli spare part itu biasanya kita juga pernah sharing di channel YSF Ibo. Nah, itu teman-teman di channel Ibo. Itu kita, aku sih masih ngomong Mas, saman masih naik ini host tapi aku kan ini waktunya saya. Aku sing duwe channel. Oke, intinya kita beli spare partnya itu di Shopee ya, dari Shopee, Tokopedia itu yang kita rekomendasi ya. Cuma 2 itu. Kalau Bukalapak sebenarnya bagus, Bukalapak itu bagus, cuma karena sellernya itu jarang yang post di sana gara-gara dulu pernah ada skandal yang 4.0 dulu kan si CEO-nya. Nah, karena itu jadi yang pelapak-pelapak itu sering menjual dagangannya itu cuma di Tokopedia dan di Shopee. Nah, itu saran untuk yang mau editing, untuk yang penting untuk bisa editing ini kan kayak ini sebenarnya juga minimal tapi agak kemit lah, enaknya tengah-tengah gitu ya. Itu saran saya untuk teman-teman minimal pakai generasi ke-6 ya. Jadi pakai motherboard 1151 yang soketnya 1151 itu bisa mereknya bebas, bisa gigabit, Asus, Asrock bebas pokoknya 1151 itu sekarang untuk 1151 yang paling murah di Shopee kisaran harganya 400 ya, 400 ribuan. Kemudian ada yang agak tengah itu gigabit itu bisa kayak seperti ini. Gigabit sekitar 750 ribuan itu yang gigabit. Kemudian untuk prosesor pakai yang generasi ke-6 ini pakai i5 generasi ke-6400 ya, 6400 i5 6400 itu harga prosesornya saja kisaran di antara 1 juta sampai 1.500.000. Teman-teman silahkan cari sendiri di Shopee ya, banyak toko-toko yang menjual. Intinya kalau mau beli di Shopee, Tokopedia jangan lupa ratingnya juga diperhatikan, ada bintang-bintang di sana kan, jadi silahkan pilih-pilih sendiri. Gimana mainan kan? Entek kowe iki ngawur ae. Ikan ada corona. Oke. Yang pertama tadi sudah motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga adalah RAM ya. RAM pakai ini kita pakai Crosshair. Crosshair itu kalau nggak salah 1 keping 4 GB. 4 GB untuk editing pemula kurang. Jadi harusnya 8 GB. Minimal. Harusnya 8 GB ya. Minimal itu 8 GB. Itu kalau untuk standar saya, tapi kalau untuk teman-teman yang pemula benar-benar pemula itu 4 GB juga udah jalan. Tapi untuk rendering juga intinya multitasking yang kurangnya ya. Jadi untuk RAM itu masalahnya di multitasking. Nanti udah dibuka, ditutup, buka yang lain, nanti bukanya dari awal lagi. Jadi nggak lanjut yang tadi udah dibuka gitu loh. Itu kalau 4 GB 1 keping kisaran 400 ribuan. Kalau 8 GB 1 keping ya kurang lebih 600 sampai 700 ya. Shopee banyak, silakan cari sendiri. Untuk motherboard, untuk RAM-nya di motherboard 1151 itu DDR4. Jadi teman-teman silahkan cari sendiri RAM DDR4 RAM DDR4 itu nanti untuk kapasitasnya paling kecil 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 ada pokoknya. Sekitar itu. Yang penting motherboardnya 1151. Yang pertama sudah motherboard, yang kedua prosesor, yang ketiga RAM, yang keempat adalah untuk hard penyimpanannya, bisa pakai hard disk, bisa pakai SSD ya. Jadi kalau pakai hard disk yang 1 tera, ini pakai 1 tera. Itu teman-teman mungkin
bisa kena kalau di Shopee second itu kisaran 500-an ya. 1 tera. Second. Ya, second 1 tera 500, tapi 1 terabyte ya. Kalau teman-teman misalnya cuma rekam, kemudian edit, ekspor, upload, buang, itu saran saya nggak usah besar-besar. Pakai yang kecil tapi pakai SSD. SSD bisa pakai SSD SATA, itu kinerjanya bisa lebih kencang, jauh lebih kencang dari hard disk ya. Jadi kalau untuk SSD 500 GB kurang lebih sekitar 500 GB SSD, SATA sekitar 600 sampai 700. Ancar-ancarnya itu silakan cari sendiri. Silakan cari sendiri di Shopee atau Tokopedia ya. Jadi yang pertama sudah motherboard, kemudian prosesor, RAM, hard disk itu sudah nyala. Nggak pakai casing nggak apa-apa. Sudah pernah kita share juga di ISMU ya. Jadi intinya itu yang penting itu. Jadi yang penting alatnya. Nah, kalau untuk monitor itu bebas. Nanti teman-teman casing bisa cari sendiri mau spesifikasi yang seperti apa kan. Yang seperti apa itu sesuai keinginan masing-masing ya. Intinya 4 barang utama tadi yang ditanyakan tadi kan yang penting bisa nyala kan. Berarti ya tadi motherboard, prosesor, RAM dan hard disk itu sudah bisa nyala dan bisa untuk ini. Kalau keyboard dan mouse ya nggak usah dibicarakan. Nah itu kan nanti ya pokoknya 100.000 udah dapat keyboard sama mouse sudah bisa. Intinya seperti itu. Kurang lebih itu hanya garis besar ya. Untuk lebih jelasnya kalau mau yang lebih cepat lagi untuk rendering, kayak kan ini yang dibicarakan untuk editing video kan. Kalau untuk rendering kita butuh VGA. Itu kalau mau VGA yang paling sekarang agak yang bagus sekarang ya, itu RTX 3090 harganya 45 juta satu VGA. Tapi kalau untuk VGA pemula nggak perlu dipasang VGA, nggak apa-apa. Kalau untuk rendering 1151 itu udah ada VGA onboardnya Intel HD 630 ya, itu udah lumayan kalau untuk render ya. Oke, jadi garis besarnya seperti itu mas. Oke, terima kasih infonya. Wah, luar biasa teman-teman. Ternyata hari ini kita dapat ilmu banyak sekali terkait dengan PC mulai dari nol. Kalau tadi sudah disampaikan kisaran harganya bisa dirinci sendiri lah, seperti itu yang dibutuhkan di PC. Jadi kalau teman-teman kemungkinan ingin mengawali YouTube atau pengen membuat percetakan dengan budget yang minim mungkin bisa, tapi dengan kualitas yang mungkin juga sesuai budgetnya lah. Itu mas ya? Kalau hanya untuk percetakan itu di Shopee. Kalau untuk percetakan mas ya, ini rekomendasi dari saya. Cuma untuk percetakan loh ini ya. Cuma untuk ngetik ya bukan percetakan printer scanner kayak gitu ya. Itu murah banget tuh. Pakai Corto Duo. Itu kalau motherboardnya 775, silakan ketik di Shopee motherboard 775. Nanti silakan cari sendiri, harganya antara 150.000 sampai 350.000 itu paling mahal. Kemudian ada prosesornya itu Corto Duo ya. Corto Duo itu mungkin nggak sampai 100.000. Kemudian RAM-nya cuma 80.000-an, DDR2 kalau nggak salah. Kemudian hard disk-nya ada yang 150.000, itu mungkin kapasitasnya sekitar 120 GB. Bisa sampai 320 GB kalau beruntung. Biasanya soalnya toko gini, kalau pakai hard disk cari yang kapasitas kecil itu biasanya barangnya kosong, nanti dikasih kapasitas yang di atasnya. Saya sudah sering mempraktekkan cara seperti itu ya. Jadi itu triknya. Oke Lur. Nah, ternyata luar biasa, kita banyak ilmu yang bisa kita dapat dari iya membuat kena anu juga mas. Foto non lebar dan apa itu bergantung kelas saya. Sama kayak mohon maaf teman-teman, ini temannya ada yang sakit pak. Enak apa? enak langsung mari ya. Tapi itu Ramadan sih, Ramadan nggak ngefek. Rasa diganceng wih. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Ini mas. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semuanya terkait hari ini kegiatan Mas YSF Info. Kali ini menyeting PC-nya temannya, dan ini ternyata punyanya sendiri yang dipaksa dibeli. Jadi PC ini mantep pol. mantap, PC-nya mantap. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen order bisa ini. Cek langsung lah, cek langsung di YouTube-nya YSF Info, bisa tanya-tanya. Wah, di situ ada informasi luar biasa. Jadi
terima kasih hari ini sudah bisa sharing bersama channelnya Cycle ID. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan kita doakan semuanya, mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kebetulan ini yang punya channel. Sekarang berarti perlu kita interogasi. Naik aja, channel 2. Oke, Mas. Mas, kenapa kok memaksa pengen punya PC tapi cepet dapatnya gitu loh? dengan memaksa gitu loh. Maksudku kok yo iso kok tegel maksa koncone loh. Mas, sampaikan. Bukannya memaksa, Mas. Ini pas ada uang, pas ada barang. Itu loh, lek duit ki kabeh dipaksa kena. Oke Mas, terus ini nanti akan difungsikan utamanya untuk apa kok pengen sekali punya PC-nya temennya ini? Sebenarnya ini enggak buat apa-apa, Mas, buat musik. Musikan. Iya, ada orang kok, ada uang kok, Mas. Waduh. Enggak sebenarnya untuk editing, Mas. Oh, untuk editing. Oh iya, tadi sudah disampaikan ternyata juga YouTuber ini yang punya channel utamanya apa, Mas? Mas Ocim. Mas Ocim, bisa dicek channelnya Mas Ocim nanti kalau teman-teman pengen apa kegiatannya Mas Ocim bisa dicek di channelnya Mas Ocim. Jangan percaya. Mas Ocim yang ngisi itu videonya juga saya loh guys. Oke, guys. Jadi saya otomatis langsung produksi, guys. Oh, bayaran gaji buta deh ternyata. Oke, sekian terima kasih kita sudah berbincang-bincang. Yang penting jangan ambil sesuatu yang jelek, ambil hikmahnya, ambil pelajaran yang mungkin bisa yang bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih Mas Ocim Channel, terima kasih Mas YSF Info. Oke, sampai ketemu lagi di waktu yang lain dan bisa sharing lagi bersama channel saya lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.